Wah, pas banget. Oke, kalau gitu Pak. Pak Kuswandi. Baik, Pak. Siap. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi enggak? Coba saya lihat dari chat ya. Ada dari Lombok, Batam. Wah, ada dari Kolaka. Ini saya baru dengar nih kalau Kolaka ini. Kolaka. Ya, Kolaka. Pak M. Iqbal. Kolaka di mana Pak ya? Sulawesi Tenggara, Pak. Oh, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu berarti dekatnya sama apa ya Pak ya? Dekat Makassar. Sama, oh dekat Makassar. Wah, saya lahir di Makassar Pak. Oh, begitu. Iya, saya lahir di Makassar. Bapak Berarti... saya dulu kerja di Makassar. Iya. Oh, gitu. Dekat Tapi dari belum pernah. Kolaka. Nah, saya baru dengar justru kalau Kolaka, Pak. Kendari. Jadi saya lahir doang sih, Pak. Numpang lahir di Makassar. Oh. Habis itu langsung ke Jawa. Gitu. Oke, Pak. Siapa tadi? Pak M. Iqbal. Ya, salam kenal ya, Pak. Selanjutnya Cianjur. Wah, Jawa Barat juga nih. Provinsi. Pekanbaru. Wah, Lampung. Waduh, luar biasa ya. Oke, kita sudah berapa? 71. Cocok ya, kita tunggu sampai 80 ya. Kita tunggu sampai 80. Kita akan mulai. Halo Pak Ahmad Baharudin. Badarudin. Dari Dempu NTB, penyuluhan petani BPP Klempo. Wah, cocok nih. Penyuluhan pertanian. Mantap Pak, ini bermanfaat untuk kita semua yang di sini, ya, menambahkan ilmu-ilmu baru. Saya jujur belum tahu nih hidroponik, ya kan? Kita sudah mengundang pembicara kita juga, ada Pak Yudi. Pak Yudi ini sudah praktisi di bidang hidroponik. Sehingga semoga teman-teman, rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu dapat menyimak webinar kali ini dan bisa saling berkenalan, bertukar pikiran, berdiskusi. Gitu. Oke. Oke. Halo, Mbak Claudius. Oh sorry, iya benar, Claudius dari Kalimantan Barat. Wah, saya belum pernah ke Kalimantan Barat. Kalimantan belum pernah. Untuk mengingatkan kepada para hadirin, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi nanti pada saat kita sudah memulai meetingnya atau diskusinya, untuk harap mematikan mic beserta kameranya ya, supaya kita, mic-nya saja, sehingga kita bisa mendengarkan suara Pak Yudi dengan jelas, tidak terganggu sama suara mungkin di kita gitu ya. Nanti saya juga akan mematikan mic saya. Oke. Oke, ada Bu Vivin. Bu Vivin Trinadi dari Blitar, Jawa Timur. Wah, kalau saya ke Blitar udah sering, Bu. Dulu saya pernah tinggal di Kediri soalnya, dekat. Jadi saya ini muter-muter juga, lumayan. Dari Jombang, oke. Oke, sudah berapa? 82. Oke, sudah 82, kayaknya udah pas nih genap. Jadi kita mulai saja webinar kita hari ini ya. Oke, selamat siang semuanya, selamat siang. Halo, selamat siang, selamat siang. Halo. Oke. Bapak
di-unmute dulu sebentar, nggak apa-apa ya untuk menyapa saya. Perkenalkan, nama saya Matias Sitohang, ya. Saya selaku dari Head Digital Marketing kreditpensiun.com. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti webinar dengan tema persiapan pensiunan dengan bisnis hidroponik. Jadi secara mungkin teman-teman bisa ketahui, kreditpensiun.com ini secara rutin mengadakan kegiatan webinar ini selama masa pandemi COVID. Tentu saja tujuannya adalah untuk mengedukasi, memberikan ilmu-ilmu baru kepada teman-teman, rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan saja, mungkin teman-teman yang ingin tahu informasi-informasi terbaru, kapan webinar akan bulan-bulan berikutnya akan berlangsung, tema-tema apa saja yang akan kami angkat, silahkan teman-teman bisa langsung memfollow Facebook kita di kreditpensiun.id, Instagramnya di Kredit Pensiun, dan YouTube-nya di Kredit Pensiun. Jadi kami akan selalu mengupdate, memberikan informasi-informasi, mengadakan kegiatan-kegiatan yang tentunya sangat menarik, yang sayang kalau kita lewatkan, gitu. Seperti yang ada hari ini yang kita jalankan. Saya juga ingin yang terakhir, ya. Yang terakhir saya ingin mengingatkan untuk para hadirin mengisi daftar hadir melalui link yang sudah saya sertakan di chatting room-nya. Ya, saya ulangi lagi. Saya mengingatkan kepada para hadirin untuk dapat mengisi daftar hadir melalui link yang sudah ada di chatting room-nya. Nah, ini nanti berfungsi atau bertujuan untuk bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat yang telah ditandatangani oleh pimpinan kami, beserta juga Pak Yudi selaku pembicara pada hari ini. Nanti akan kami buatkan sertifikat, ada namanya, sesuai dengan nama yang diberikan. Nanti kami akan sediakan link Google Drive, ya. Saya akan berikan link Google Drive-nya, sehingga nanti teman-teman bisa cari namanya di link tersebut, gitu. Nah, apa nih yang harus diisi? Yang pertama adalah nama jelas, jangan nama panggilan ya, nama jelas, gitu. Dan yang kedua adalah screenshot meeting ini sedang berlangsung. Jadi silahkan di screenshot sebentar gitu, nanti di save saja tampilan waktu meeting ini berlangsung gitu. Sehingga kami bisa melihat, oh teman-teman tuh hadir gitu loh. Saya ulangi lagi ya, mungkin ada yang baru masuk nih, ada 2 yang terbaru. Jadi saya mengingatkan, saya sudah memberikan linknya, link daftar hadir di chatting room-nya, ya. Silakan diisi saja, ada nama, dan mengupload screenshot tampilan dari Zoom meeting ketika webinar ini sedang berlangsung. Nah, nanti kami akan buatkan sertifikat dengan nama yang sudah dicantumkan di situ, beserta juga sudah ditandatangani oleh pimpinan kami dan Pak Yudi selaku dari pembicara pada webinar kali ini. Nah, terakhir teman-teman untuk mengabsen adalah hari ini jam 5 sore waktu Indonesia Barat, ya. Jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan kami akan memberikan sertifikat tersebut melalui link yang diberikan pada hari Senin jam 12 siang. Ada link Google Drive nanti jam hari Senin minggu depan kami akan kirimkan melalui WhatsApp group. Ya, jadi jangan live dulu, akan memberikannya dari WhatsApp group. Jadi teman-teman bisa cari nanti, hanya teman-teman bisa download sendiri. Seperti itu. Dari situ mungkin ada yang mau bertanya dulu ya, berkaitan tentang absensi dan Zoom meeting-nya. Sebentar saya buka.
Sudah dikirim ya? Nanti akan kami kirimkan ulang lagi deh di akhir sesi. Supaya acara kita mulai berakhir sekitar pukul setengah jam 4 ya, jam 4. Jam 4 mungkin sedikit. Ya, akan kami kirimkan ulang nanti di akhir-akhir sesi supaya semuanya sudah join, sudah bisa ini. Nanti akan dibantu juga oleh rekan saya untuk mengirimkan ulangnya. Oke. Saya rasa itu saja perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya kita akan langsung memulai sesi webinar ini kepada Pak Yudi Pamungkas selaku dari pemilik atau pendiri Rumahku Hidroponik Jember. Kami persilahkan. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Yudi dari Rumahku Hidroponik Jember. Saya praktisi hidroponik. Home base saya di Jember. Selama berhidroponik, area kerja saya di Jawa Timur dan Bali. Jadi untuk kegiatan hidroponik, saya lebih banyak di daerah Jawa Timur dan Bali. Untuk teman-teman yang di sini mungkin ada yang sudah berhidroponik, mungkin ada yang belum, ada mungkin yang dari saya pengetahuannya hidroponik. Nggak masalah, mungkin pada saat ini kita mungkin bisa saling berbagi pengetahuan, saling berbagi ilmu, sharing dan apa dan lain sebagainya. Yang penting dalam hari ini kita bisa menambah wawasan baru dalam hidroponik, menambah pengetahuan baru dalam hidroponik. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita bisa langsung ke slide ya. Oke rekan-rekan sekalian, selama ini saya sering membawakan sesi pelatihan untuk para purna bakti, para pensiunan di berbagai kalangan, juga untuk teman-teman mahasiswa, juga kalangan anak muda. Tapi di kredit pensiun ini kemarin topiknya bahwa hidroponik sebagai pilihan berwirausaha di masa purna bakti. Oke, next. Hidroponik merupakan suatu peluang bisnis ya. Kita tahu, mungkin yang sudah melakukan sudah merasakan hidroponik mempunyai peluang yang besar. Karena hidroponik adalah suatu usaha. Langsung jalan aja slide-nya. Suatu sistem pertanian masa depan ya. Hidroponik suatu sistem pertanian masa depan. Kenapa? Seperti kita lihat di slide bahwa ke depan kita dihadapkan pada suatu sisi pembangunan yang berjalan cepat. Lahan pertanian akan tergerus oleh pembangunan jalan, pembangunan perumahan dan sebagainya. Dan kita tidak bisa menghindari dampak dari pembangunan ini. Faktor cuaca, faktor iklim dan sebagainya juga mempengaruhi suatu sistem pertanian. Berkurangnya suburan tanah, musim hujan tidak bisa menanam, musim kemarau hanya tanaman tertentu, itu menjadi faktor penting juga. Faktor lainnya yaitu minat pertanian mungkin hanya menjadi suatu bidang yang semakin berkurang, semakin ditinggalkan, peminatnya kurang banyak lah. Siapa sih yang mau kalau membayangkan pertanian adalah suatu hal pekerjaan yang berpanas-panas atau campur dengan lumpur dan sebagainya. Minat di sini tentu sangat kurang. Faktor berikutnya yaitu bahwa hidroponik itu menampilkan suatu tanaman, satu hasil sayur yang lebih menarik ya, lebih sehat, lebih menarik karena dia menggunakan pestisida, di mana tingkat kesadaran orang akan pentingnya sayur sehat, sayur bersih, sayur yang tidak beracun, yang tidak mengandung pestisida itu semakin besar. Next. Mengapa
hidroponik itu menjadi pilihan? Selain oleh faktor-faktor yang tadi, ada pilihan mengapa hidroponik itu menjadi bidang yang diminati selain pertanian model yang lain ya. Bahwa satu, hidroponik itu tidak membutuhkan tanah sebagai media tumbuh. Dia tumbuh di lahan-lahan yang terbatas yang kita bisa atur. Boleh next gambarnya? Seperti ini. Gambar-gambar yang saya sajikan adalah gambar di kebun-kebun saya. Next, lanjut aja. Ini adalah tanaman selada di kebun saya. Ini ada red oak. Next, ini ada romaine, ada selada merah dan sebagainya. Ini dari gambar ini kita bisa melihat bahwa tumbuhan hidroponik tumbuh di atas Oke. Suaranya kedengeran ya? Oke. Kedengeran, Pak. Silakan. Oke. Hidroponik hemat dalam penggunaan air. Kita tahu hidroponik adalah suatu sistem pertanian yang menggunakan air sebagai medianya. Tapi di sini dijelaskan bahwa hidroponik hemat dalam penggunaan air. Karena dalam hidroponik air yang digunakan adalah air yang dialirkan dan dimasukkan dalam suatu tandon dan airnya dialirkan lagi. Jadi tidak terbuang seperti pertanian konvensional yang airnya menyerap dalam tanah. Next. Next, Mbak. Oke. Tanaman hidroponik itu bebas gulma. Kenapa saya bilang bebas gulma, bebas tumbuhan pengganggu? Karena kita menanam dalam media yang kecil, yang tidak memungkinkan media atau tumbuhan-tumbuhan lain untuk ikut tumbuh. Jadi dalam hidroponik, kalau kita menyemai selada, yang tumbuh akan selada, rumput tidak akan ikut tumbuh. Makanya hidroponik bebas gulma atau tumbuhan pengganggu. Next. Boleh dilanjut slide-nya? Ya, ini adalah bagian penting dari hidroponik yang merupakan mengapa hidroponik itu menjadi pilihan ya. Ya, hidroponik pertumbuhannya lebih cepat dan hasilnya tentu lebih banyak. Kita lihat di sini di slide digambar bahwa satu batang sayur bisa mencapai 190 gram. Ibaratnya kalau untuk membutuhkan 1 kilo sayuran berarti butuh sekitar 4 atau 5 titik pohon saja. Seperti ini, dia ada 255 gram pohon. Jadi cukup banyak yang kita hasilkan. Dalam ukuran tanah, misalnya ukuran 1 meter persegi, kita bisa panen lebih dari 3 kilo dibandingkan dengan cara konvensional. Next. Lanjut slide-nya. Ya, ini contoh-contoh. Ini contoh-contoh masih hidroponik yang pertumbuhannya lebih besar. Kelebihan lain bahwa hidroponik penggunaan pupuk atau nutrisi lebih terukur. Seperti kita tahu bahwa dalam hidroponik menanam selada, menanam sawi, menanam buah itu ada ukuran-ukuran tersendiri. Jadi kita tidak akan melakukan malnutrisi atau kelebihan nutrisi karena semuanya sudah terukur ya, terukur. Next. Ini alat ukur TDS dan pH yang kita lakukan sehari-hari dalam berkegiatan hidroponik. Selanjutnya ini adalah gambar AB mic. Kita dalam berhidroponik biasanya menggunakan AB mic. Apapun namanya itu AB mic, mereknya bisa bermacam-macam ya. Hidroponik rendah dalam penggunaan pestisida. Bahwa dalam berhidroponik kita tidak pernah menggunakan pestisida. Hidroponik untuk skala industri biasanya kelola dalam suatu greenhouse, dalam suatu rumah kaca yang memungkinkan tanaman itu terhindar serangan hama. Jadi rendah pestisida dan racun-racun serangga itu bisa dibatasi. Oke, next.
Nah, ini adalah jargon yang sering digunakan oleh orang sebagai orang hidroponik ya. Hidroponik tidak membutuhkan tanah atau lahan yang luas. Contohnya ini dia berhidroponik di lahan lantai 2 rumahnya. Dengan ukuran lahan sekitar 3 kali 4 atau 3 kali 2, dia bisa menanam sekitar 200 titik tanam. Kalau tadi kita bisa bayangkan 1 kilonya isi 4, kalau dia punya 200 titik tanam, berapa kilo yang bisa dipanen dengan hanya lahan 2 kali 3 meter persegi. Next, contoh lainnya. Seperti ini adalah contoh pemanfaatan lahan halaman rumah dengan menggunakan lahan 6 meter kali 8 meter. Beliaunya sudah bisa bercocok tanam hampir 125 titik tanam pada rak hidroponik ini. Ini juga salah satu sistem yang hidroponik yang benar-benar memanfaatkan tempat yang ada. Beliau menggunakan lantai 2 sebagai tempat berhidroponik. Jadi bahwa hidroponik tidak membutuhkan lahan yang luas. Gambar berikut ini satu contoh pemanfaatan lahan bisa menghasilkan 2 penghasilan, yang bawah dia menghasilkan ikan, dia menghasilkan gurami dan lele. Di atas dimanfaatkan sebagai tempat berhidroponik. Cukup bagus. Ini tempat hidroponiknya. Ini hidroponik di Lumajang. Jadi kolam di bawahnya, atasnya tempat berhidroponik. Dari tadi kita membicarakan tentang hidroponik. Sebenarnya apa sih hidroponik itu? Secara garis besar orang bilang bahwa hidroponik adalah bercocok tanam tanpa tanah, atau bercocok tanam dengan menggunakan media air dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman dan air. Atau hidroponik bisa juga sebagai seni pemanfaatan lahan terbatas untuk menghasilkan sesuatu mutu yang terjaga sehingga hasil produk bisa menempati pasar yang paling baik. Next. Apa yang harus diperhatikan ketika kita berhidroponik? Jadi kalau Bapak, Ibu atau teman-teman semua di sini mau memulai hidroponik, apa yang harus kita perhatikan? Satu, cahaya matahari. Bagaimanapun bahwa tanaman itu membutuhkan cahaya matahari sebagai fotosintesis, sebagai tempat pertumbuhan, sebagai dia bertumbuh kembang. Dua, air. Air dibutuhkan karena kita tahu bahwa hidroponik tadi adalah tanaman yang medianya air. Suhu juga mempengaruhi dengan proses perkembangan tanaman. Nutrisi atau media tanam juga mempengaruhi. Jenis tanaman akan mempengaruhi hasilnya. Tapi yang paling utama tadi nomor 1 cahaya matahari. Selebihnya kita bisa atur. Air, jika airnya itu kurang oksigen atau kita bisa atur dengan hidroponik. Suhu yang kepanasan kita bisa atur. Nutrisi kita bisa pilih, jenis tanaman kita pilih sesuai nilai community-nya nanti. Next. Apa saja sih yang bisa di hidroponik? Banyak contoh-contoh tanaman yang kita bisa hidroponik. Ini hanya beberapa contoh tanaman yang umumnya biasa ditanam secara hidroponik oleh pemain-pemain hidroponik. Ada beberapa contoh sayuran, contoh buah, itu semangka, melon, tomat, stroberi, bisa timun, bisa terong, bisa paprika dan sebagainya. Ini hanya beberapa contoh, banyak lagi contoh lainnya. Next. Media tanam ya. Kalau tadi kita bicara tentang hidroponik, bahwa hidroponik itu adalah suatu sistem pertanian yang tidak menggunakan tanah sebagai medianya. Lalu apa media tanam hidroponik? Di sini kita lihat ada arang sekam, kokopit atau coco fiber, ada hidroton, ada rock wool, ada batu apung atau kerikil. Jadi yang paling umum digunakan dalam berhidroponik, yang paling umum paling banyak secara massal yang digunakan yaitu di rock wool biasanya. Teman-teman pemain hidroponik biasanya menggunakan rock wool.
Untuk sistem-sistem yang dasbak ke tanaman buah drip irigasi, mereka biasanya sering pakai arang sekam atau kokopit. Hidroton ada juga, tapi hidroton masih jarang digunakan karena keterbatasan bahan dan hidroton cukup mahal harganya. Jadi yang paling umum biasanya rock wool yang digunakan. Oke, next. Sistem. Kalau kita bicara sistem adalah teknik atau cara pemampatan air sebagai media tumbuh tanaman. Jadi di hidroponik ada dua cara pemampatan air, dengan air yang bergerak dan air yang tidak bergerak. Contohnya satu, wick system. Wick system ini adalah suatu sistem hidroponik yang paling sederhana, yang paling awal digunakan. Cara kerjanya cukup sederhana, yaitu dengan memampatkan sumbu, seperti kita tahu, wick sumbu yang menaikkan nutrisi menuju akar tanaman. Ini hidroponik yang paling sederhana. Next. Ini contoh-contoh wick system. Dengan sistem seperti ini, dengan cara seperti itu tadi, kita sebenarnya sudah bisa berhidroponik. Yang kedua adalah rakit apung, water culture, yaitu tanaman ditancapkan pada lubang tanam yang mengapung di atas air. Biasanya digunakan styrofoam untuk tempat menanam tanaman. Tekniknya juga hampir sama dengan wick system. Dia mengapung di atas air. Hanya saja pada wick system tadi ada rongga di mana sumbu planel itu mempunyai peran. Tapi pada rakit apung, akar itu langsung mengenai air. Jadi tanpa sumbu. Ini contoh gambar-gambarnya. Next. NFT, Nutrient Film Technique. Pada prinsip ini, akar tanaman dialiri oleh aliran nutrisi yang cukup tipis dengan bidang datar. Oksigen di sini lebih banyak mengalir karena airnya sangat mengalir dengan kencang. Makanya pertumbuhan di sistem NFT biasanya cukup bagus, pertumbuhannya cukup pesat pada sistem ini. Contohnya seperti gambar-gambar berikut. Ini NFT. Ini di tempat yang teman-teman tadi lihat, di atas rumah lantai 2. Ini juga NFT. Ini NFT. Ini NFT kita tanam selada. Ini juga. Nah, ini sistem yang keempat ya, DFT, Day Flow Technique. Jadi pada sistem DFT, perbedaan mencolok pada NFT tadi adalah pada sistem DFT ada aliran yang menggenang pada pipa-pipa yang ditanami tanaman ini. Sistem ini mempunyai kelebihan keunggulan karena ada sisa air pada aliran airnya, lebih aman pada terjadi padamnya aliran listrik. Jadi air tidak langsung habis, tanaman bisa bertahan karena airnya tidak kering. Contoh-contoh gambar di NFT seperti ini biasanya menggunakan PVC, pipa bulat. Ini tanaman romaine. Seperti ini biasanya kebanyakan pemain DFT menggunakan teknik DFT pada tanaman hidroponik. Oke, next. Ini sistem yang lain dari hidroponik, yaitu drip vertigasi. Drip vertigasi adalah membagi aliran nutrisi pada titik-titik akar pada tanaman. Biasanya ini digunakan pada tanaman buah atau tanaman yang besar sekalipun. Kalau ada pertanyaan gimana sistem rambutan, duren dan sebagainya apa bisa di hidroponik? Memang secara gambaran hidroponik nggak bisa, tapi kita menggunakan sistem ini bisa kita gunakan pada tanaman-tanaman besar tersebut. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mempermudahkan kita melakukan penyiraman, melakukan pemberian pupuk, pemberian nutrisi dan sebagainya. Jadi pada satu titik sentral menyalakan pompa dan airnya itu akan terbagi pada tiap titik-titik tanaman. Banyak digunakan pada sistem pertanian yang luas drip irigasi ini. Next. Ini contohnya.
ketika saya coba menanam melon pada sistem drip irigasi. Next. Ini melon buah. Saya menanam pada sistem test bucket ya. Oke, next. Sistem yang di sini adalah sistem pasang surut ya. Pasang surut menggunakan hidroton. Sistem ini menggunakan teknik waktu di mana air akan naik ke atas dengan dipasang timer, pompa akan mati kemudian akan turun lagi. Diatur dengan timer. Pada sistem ini kebanyakan digunakan untuk menanam bunga. Dia kebanyakan para pemain hidroponik bunga menggunakan sistem pasang surut ini. Next. Lanjut slide. Aeroponik. Aeroponik ini adalah suatu sistem hidroponik yang nutrisinya diserap oleh tanaman dalam bentuk butiran. Jadi di gambar kita lihat bahwa umbi atau akar itu diberi nutrisi melalui pengabutan. Teknik ini cukup bagus untuk tanaman umbi ya, tanaman umbi yang ada di dalam tanah yang biasa kita tanam, biasanya kentang atau wortel dan sebagainya, di mana bakal buah itu, akar yang bakal buah itu kita beri nutrisi agar pertumbuhannya lebih cepat. Tapi teknik ini cukup mahal karena biasanya pompa yang digunakan adalah pompa yang cukup spesial, cukup mempunyai spek yang lebih bagus, daya semburnya kuat, tekanan barnya pun harus tinggi untuk bisa membantu setiap titik semburnya. Oke, next. Apa yang kita butuhkan dalam berhidroponik? Bagian penting dari hidroponik yang kita butuhkan adalah AB mix. Kalau kita bicara tentang pupuk dan sebagainya, hidroponik membutuhkan AB mix. Dimanapun kita berhidroponik, kita akan membutuhkan AB mix. AB mix adalah pupuk hidroponik yang lengkap, mengandung unsur makro dan mikro yang dibutuhkan oleh pertumbuhan tanaman. Mereknya bisa bermacam-macam ya, tapi sebutannya pasti AB mix. Merek-mereknya bisa bermacam-macam, ada merek A, merek B, merek C dan sebagainya. Next. Unsur apa yang terkandung dalam AB mix? Ada unsur mikro dan makro yang dibutuhkan oleh pertumbuhan tanaman. Unsur mikro bisa berupa zat besi, boron, zinc, tembaga, molybdenum dan sebagainya. Unsur makro seperti pada umumnya pada pupuk, misalnya kita kenal pupuk NPK, kalsium, potasium, kalium ada pada AB mix ini. Jadi cukup lengkap dibanding pupuk NPK yang biasa kita sering pakai sehari-hari. Next. Ya, ini adalah teknik mencairkan AB mix yang biasanya dijual dalam bentuk powder, padatan, bubuk dan sebagainya. Dalam penggunaan AB mix, AB mix ini harus dicairkan dalam bentuk cairan. Biasanya untuk skala hobi banyak dijual AB mix itu untuk larutan setengah liter, 1 liter, 5 liter, atau bisa untuk industri dijual dalam pekatan yang 100 liter lebih. Tapi perlu diingat, jika dalam Bapak Ibu membeli nutrisi AB mix, ada tulisan dalam kemasan bahwa ini digunakan untuk 1 liter pekatan. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa air plus powdernya plus padatannya harus sejumlah 1 liter, bukan 1 liter ditambah padatan itu. Karena nanti masa padatan ini akan menambah volume air kalau langsung 1 liter ditambah padatan. Yang kedua bahwa AB mix, kenapa disebut AB mix? Karena dia terdiri atas 2 nutrisi, nutrisi A dan B. Yang keduanya harus kita simpan di tempat terpisah. Walaupun pada penggunaannya akan dicampurkan, tapi dalam keadaan pekat, kedua larutan nutrisi ini harus terpisah. Kenapa begitu? Karena ketika dalam keadaan pekat, kedua larutan ini jika bertemu dia akan membentuk gumpalan yang mengakibatkan nutrisi ini tentu tidak akan bisa terpakai lagi dengan sempurna untuk tanaman kita. Oke, next. Peralatan standar dalam hidroponik seperti pertanian konvensional dan sebagainya,
yang membutuhkan cangkul, membutuhkan alat penyiram dan sebagainya. Di hidroponik butuh alat. Alat apa yang digunakan? Yaitu TDS. TDS adalah untuk mengukur jumlah mineral terlarut dalam air. Angka yang terbaca pada TDS adalah angka yang menunjukkan mineral terlarut. TDS tidak bisa menampilkan mineral apa yang ada dalam larutan tersebut. Hanya angkanya yang ditampilkan pada TDS. Untuk mengetahui mineral apa tentu kita butuh analisa lab. Tapi alat ini merupakan alat standar yang kita butuhkan karena nanti setiap tanaman, setiap tumbuhan ada ketentuan tersendiri untuk kebutuhan nutrisinya. Alat kedua yang kita butuhkan dalam berhidroponik yaitu pH meter. pH meter sebagaimana namanya adalah alat yang digunakan untuk mengetahui ukuran pH atau derajat asam basa suatu cairan. Baik TDS maupun pH banyak beragam mereknya, macam-macam pula harganya, tergantung nanti teman-teman sekalian mau pakai yang merek apa. Tentu kualitas juga mempengaruhi ya, dari harga kualitas juga mempengaruhi. Alat ini akan membaca pH air. Biasanya pH standar yang digunakan oleh pemain hidroponik adalah di angka 6. Kebanyakan bermain di angka 6. Next. Seperti yang saya bilang tadi, mengapa nilai pH kebanyakan menggunakan angka 6? Pada tabel teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat bahwa pada angka pH 6 mineral-mineral dalam abemik tadi, dalam itu tadi tercetak tebal. Di sini artinya bahwa terserap sempurna oleh akar. Jika angka itu di angka 10 atau angka 4, kita bisa lihat bahwa pita pada grafik ini terlihat bahwa dia kecil, tipis. Itu artinya daya serap akar tanaman terhadap mineral ini sedikit. Oke, next. Ini adalah tabel pengaruh oksigen di air. Bahwa dalam berhidroponik kita membutuhkan air. Air yang kita butuhkan harus mempunyai kadar oksigen yang cukup tinggi. Di sini kita lihat bahwa semakin panas air tersebut, bahwa kandungan oksigen di dalam air tersebut itu semakin rendah dalam satuan ppm. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan air 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Itu kandungan ppm-nya sekitar kandungan oksigennya 8,25. Ini dalam satuan ppm. Jadi semakin dingin air, kadar oksigennya semakin besar. Next. Oke, kita langsung ke topik wirausaha. Seperti saya bilang tadi bahwa wirausaha hidroponik masih merupakan jaminan atau janji yang cukup besar dalam suatu bisnis. Dalam berwirausaha hidroponik kita harus ada minat, semangat, ilmu, juga dana. Minat dengan hadirnya teman-teman di sini menunjukkan bahwa teman-teman, Bapak Ibu semuanya mempunyai minat, semangat. Dengan Bapak Ibu mengikuti acara ini, saya pikir bahwa itu membuktikan bahwa semangat dari kita semua udah cukup besar. Ilmu kita pelajarin sekarang, tinggal kita masalah dana jika kita akan melakukan suatu wirausaha. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Ya bertindak. Jadi usaha yang paling bagus, wirausaha apa yang paling bagus adalah wirausaha yang dijalani, bukan hanya direncanakan. Oke, next. Oke. Investasi apa yang dibutuhkan kita dalam berhidroponik, yaitu justru lahan ya. Lahan akan mempengaruhi jumlah titik. Sistem tadi banyak sistem, ada weak system dan sebagainya. Tentu setiap sistem mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kita menggunakan sistem weak, tentu nanti investasinya akan rendah. Kita menggunakan sistem NFT atau aeroponik, investasinya juta besar. Sarana yang digunakan, pemilihan jenis tanaman ini berdasarkan nilai jual. Kalau kita menanam kangkung, tentu hasil yang kita dapatkan rendah. Kenapa? Karena nilai jual kangkung lebih kecil dibandingkan tanaman lainnya.
Oke, next. Ya, di sini kita juga bicara tentang greenhouse. Greenhouse hidroponik adalah suatu tempat atau bangunan yang berfungsi sebagai pelindung tanaman guna meningkatkan produktivitas. Fungsi utamanya sendiri untuk mengatur intensitas cahaya matahari, kelembapan, suhu udara, dan yang terpenting adalah melindungi tanaman itu dari serangan hama. Next. Ini contoh-contoh dari greenhouse hidroponik. Ini pernah kita buat. Rumah hidroponik sendiri selama dia berjalan udah bisa membangun hampir 59 greenhouse. Ini contoh-contoh greenhouse sederhana dari rumah hidroponik. Kita bekerja sama dengan berbagai instansi, bekerja sama dengan berbagai tempat, juga perorangan untuk membangun bisnis ini. Ini contoh-contoh beberapa bangunan yang telah kita kerjakan. Seperti ini, kadang ada yang memanfaatkan, benar-benar ingin memanfaatkan ya lahan lantai 2 dan sebagainya. Jadi dengan hidroponik keterbatasan lahan bukan menjadi suatu halangan. Juga untuk yang ini hampir 4000 titik tanam. Ini yang tadi yang di atas kolam. Yang di atas kolam. Next. Ini seperti tadi yang di atas kolam tadi. Ini juga. Ini hidroponik. Ini ukurannya 20 kali 10, hampir 4000 titik tanam ya. 4000 titik tanam di situ. Next, ya. Kalau kita sudah melakukan wirausaha, melakukan usaha hidroponik ini, apa yang kita dapatkan? Tentu pertama dari hidroponik, apa yang kita dapatkan adalah hasil panen ya. Hasil panen. Next, langsung gambar. Dari sistem pertanian adalah tentu hasil panennya yang kita dapatkan. Ini contoh bahwa ya langsung gambar aja. Ya, kita bertanam selada ya panennya selada dan sebagainya. Bahwa ini hasil utama dalam hidroponik. Tapi sebenarnya perlu saya tekankan banyak hasil-hasil turunan, hasil-hasil yang lain yang kita dapatkan dalam suatu bisnis hidroponik. Ini adalah yang kedua, bahwa produk olahan. Jika kita bertanam hidroponik, kita akan mendapatkan hasil utama berupa sayur hidroponik. Tapi ketika kita bisa mengolah hasilnya itu, hasil panen itu mengolah jadi suatu produk, justru produk ini memberi nilai tambah yang lebih daripada sekitar kita hanya menjual sayurannya. Contohnya tadi jus, es krim, mie. Ini adalah mie dari berbahan baku sayur yang kita bisa jual, mempunyai nilai estetika, mempunyai nilai jual yang lebih tinggi daripada kita hanya menjual satu batang sayuran tadi. Next, kita menanam tanaman dalam suatu greenhouse. Dalam suatu greenhouse tanaman, tentu greenhouse itu kita bisa rawat dengan rapi. Apa yang kita dapatkan dalam suatu greenhouse? Bahwa kita bisa menjual kunjungan seperti ini. Orang akan datang, mungkin kita tidak tarik tiket ya masuk ke greenhouse kita, tapi orang akan datang. Minimal orang datang itu akan bercerita kepada orang lain bahwa di satu ini ada tempat hidroponik yang menjual sayuran. Ini suatu bentuk promosi pengenalan kita terhadap masyarakat luas. Kadang juga tempat kita digunakan sebagai tempat pelatihan, tempat riset dan sebagainya. Oke, ini contoh-contoh yang mampat dari kunjungannya. Setelah kita berproduksi, kita menjual produk turunan, tempat kita dikunjungi, apalagi hasil yang kita dapatkan, kita menjadi penjual produk kebutuhan saprodi, misalnya benih, rock wool, nutrisi dan sebagainya. Kita bisa melakukan seperti itu. Hal ini adalah runtutan penghasilan yang kita dapatkan dari suatu proses hidroponik. Selain hanya kita menjual sayur, kita bisa jual benih dan sebagainya. Next, kita bisa jual greenhouse sebagai apa?
kontraktor dan sebagainya menjual greenhouse. Ah, ini juga hasil tambahan ketika orang udah mengenal kita, berkunjung ke greenhouse kita dan mereka melihat hasil kerja kita, tentu mereka akan tertarik memakai jasa konsultan kita, memakai jasa kita sebagai narasumber, memakai jasa kita sebagai pembicara. Ini adalah runtutan dari apa yang kita dapatkan dari hidroponik. Kita akan dipanggil, kita akan mendampingi para petani, para hidroponik yang mungkin tentu itu pasti ada bayarannya sebagai pembicara, contohnya dalam berbagai kegiatan, dalam sebagai narasumber dalam berbagai pertemuan dan sebagainya. Juga ikut pameran, kadang bertemu dengan pejabat-pejabat penting dan sebagainya dalam mengikuti event-event tersebut. Ada rangkaian dari suatu bisnis hidroponik. Oke, next. Oke. Tentu tadi seperti saya bilang bahwa hidroponik membutuhkan dana. Hidroponik butuh investasi dana sebagai langkah untuk mewujudkannya. Ini adalah simulasi angka yang kita butuhkan untuk 1000 titik tanaman. Versi Rumahku Hidroponik Jember untuk Kota Jember, Jawa Timur dan sekitarnya ya. Berapa angka investasi untuk kita butuhkan membuat greenhouse seperti yang saya share tadi, seperti greenhouse yang saya tunjukkan dalam slide tadi. Ini angkanya sekitar ini. Berapa yang kita dapatkan dalam satu siklus tanam. Di sini saya buat ilustrasi bahwa kali profit dalam 30 hari mendapatkan 2,6 juta untuk 1000 titik tanam. Ini saya estimasikan bahwa jumlah titik tanam per kilogram ada 8. Kalau kita bisa mencapai angka 250 gram per titik tanam, berarti bisa 2 kali lipat dari angka ini. Ini angka perhitungan yang saya pelurkan untuk keadaan yang paling sial gitu, yang paling rendah. Belum lagi pendapatan dari seperti hasil sampingan yang seperti saya bilang tadi, kunjungan, panggilan atau dan sebagainya. Oke, sepertinya sampai di sini. Mungkin kita akan melanjut pada sesi tanya jawab aja. Untuk lebih jelasnya mungkin pada bagian-bagian mana teman-teman Bapak Ibu yang ingin menanyakan akan saya jawab. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yudi penjelasannya. Langsung saja Pak, kita ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Di sela-sela tadi itu sudah banyak banget yang bertanya. Jadi untuk sesi tanya jawab ini kami akan membuka 3 pertanyaan ya. Ada 2 sesi. Ada 2 sesi di mana setiap sesinya ada 3 pertanyaan. Cuman karena ini kayaknya lebih kita langsung bacakan saja ya. Ada lebih dari 6 ini berarti. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik, yang bagus ya, yang menjawab suatu permasalahan yang Pak Yudi rasa ini jadi permasalahan banyak orang gitu. Nanti akan kami berikan hadiah. Jadi ada 3 hadiah yang bisa teman-teman dapatkan dari ini gitu ya. Nanti Pak Yudi silahkan memilih pertanyaan mana yang Pak Yudi anggap menarik. Oke, langsung saja. Pak Yudi siap Pak Yudi? Siap. Pak Yudi. Oke. Yang atas mungkin ada tadi. Oke. Oke, ini seperti yang udah paling teratas ya. Atau ada lagi? Sebentar. Oh, ya, saya ingat. Pak Kevin Christian. Pak, saya mau bertanya. Ya, saya sudah memulai hidroponik, tetapi ada hama mengganggu, yaitu karat putih. Itu gimana ya, Pak, cara mengatasinya hama tersebut? Terima kasih. Silakan, Pak. Oke. Ada hama pada tanaman karat putih. Karat putih. Ini kalau saya tanya mungkin pada sawi ya mungkin dimaksud tanamannya apa?
Nggak Eh, dijelaskan ya Pak, tanam. iya nggak dijelaskan ya. Kebanyakan hama itu pada sawi biasanya. Karena kita menghindari penggunaan pestisida, jadi pada akhirnya tetap pemain hidroponik menggunakan pestisida, tapi gunakan pestisida yang herbal, yang nabati banyak tersebar di toko-toko pertanian. Kalau terpaksa harus menggunakan pestisida, gunakan pestisida herbal. Terus kedua, eh, pada skala industri, jika kita tanam lebih dari 1.500 ditanam atau 1.000 ditanam, maka pilihan yang paling tepat bahwa adalah gunakan greenhouse. Berhidroponik dalam suatu greenhouse untuk lebih amannya. Mungkin kalau kita di lahan halaman rumah tanam 100 atau 50 ditanam, mungkin karena hama kita bisa ikhlas gitu ya. Tapi kalau kita 1.000 tanaman, begitu terserang hama, ya jadi beban kepikiran. Makanya untuk kelengkapan kita memang perlu antisipasi. Khusus untuk sawi, biasanya paling sering dihinggapi oleh hama kutu tadi. Gitu Pak jawaban saya. Oke, terima kasih ya Pak. Semoga Pak Kevin menjawab ya Pak ya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Pak Hari Handika dari Bandar Lampung. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Apa saja Pak tantangan dan hambatan dalam kegiatan hidroponik di rumah? Dan apa saja sih Pak sayur-sayuran atau tanaman yang tahan hama dan mudah dalam perawatannya? Itu yang pertama, tantangan dan hambatan. Terus bertanya juga, jenis sayurannya apa saja yang tahan akan hama. Lalu bertanya juga, bagaimana menerapkan sistem hidroponik di rumah? Semisalkan tidak ada lahan yang cukup di rumah atau lahannya terlalu kecil, Pak. Apakah memulai kegiatan berkebun di rumah ini bisa jadi alternatif usaha baru, Pak? Terima kasih. Seperti itu, Pak. Kan. Siap. Terima kasih. Dari Lampung ya. Eh, jadi Ya, dari tantangan Lampung, Pak. yang paling berat sebelum orang memulai hidroponik, kebanyakan ya, tapi sebenarnya ini salah sih, menurut saya salah, tapi kebanyakan yang berkeluh kesah ke saya itu tantangannya justru di bidang pemasaran, hasil panen. Makanya saya bilang salah, kenapa? Karena mereka belum memulai tapi menganggap pemasaran itu sebagai tantangan. Oke lah, jadi saya bilang itu banyak yang dikeluhkan, tapi Pak Eri tanya apa sih tantangan yang paling berat untuk dilakukan? Sebenarnya niat dan keseriusan. Niat dan keseriusan. Kalau kita mau mencoba, kita niat dan keseriusan, pasti semua berjalan. Ilmu kita bisa banyak dapatkan. Kita banyak dapatkan dari media apapun. Sekarang internet banyak. Yang penting jalan, lakukan. Karena seperti saya bilang tadi, usaha yang paling bagus di masa pandemik ini adalah usaha yang dijalankan, bukan usaha yang hanya direncanakan ya. Jenis tanaman apa yang menarik ditanam untuk skala rumahan tadi? Untuk skala rumahan tentu apa yang kita pilih adalah tanaman yang biasa kita suka tiap hari. Mas Hari hobi makan kangkung ya, tanam kangkung mestinya untuk. Tapi kalau untuk bicara tentang industri, tentang usaha, tentang perkembangan selanjutnya, kita harus survei pasar. Survei pasar begini maksudnya, lakukan tanaman apa yang tingkat kebutuhannya cukup besar, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, kompetisinya tidak terlalu berat. Nah, jadi kita tanam yang itu supaya lebih mudah. Sistem apa yang kita butuhkan dalam kita pilih untuk lahan terbatas? Pilihlah sistem yang bisa kita pakai untuk vertikal ke atas. Karena dengan ke atas ini pemampatan lahan yang ukuran 20 cm kali 40 cm pun bisa maksimal kalau kita pilih ke atas. Tapi dengan mempertimbangkan sinar matahari tadi ya. Contoh di slide tadi kita bisa pakai DFT atau NFT, bisa ke depan. Kalau kita menggunakan pakai rakit apung,
lahan yang kita gunakan tetap harus luas karena dia melebar ya di bawah. Kalau NFT DFT kita buat vertikal ke atas bersusun seperti tangga. Jadi mungkin bisa menghemat tempat. Begitu jawaban saya, Pak, untuk Pak Hari di Lampung. Baik, terima kasih Pak Yudi. Sudah cukup menjawab ya Pak Hari. Pertanyaannya cukup banyak. Selanjutnya dari Pak Wahyulo, ya, asalnya dari Jogja. Saya Wahyulo dari Jogja, izin bertanya. Saya sudah 2 minggu nih mencoba menanam bibit buah melon. Nah, menggunakan hidroponik. Tapi selama 2 minggu ini perkembangannya lama, bahkan ada beberapa yang mati. Aduh, sayang sekali. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Lalu bagaimana cara merawatnya, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Wahyulo, Jogja ya, Pak Wahyulo. Untuk tanaman buah seperti melon dan sebagainya, emang agak perawatannya agak lebih ekstra daripada kalau memang Bapak belum pernah berhidroponik sebelumnya. Menanam sayur dulu adalah suatu langkah yang bagus menurut saya ya, karena di sana step-stepnya untuk buah nanti agak lebih berat, agak ekstra. Oke lah, untuk buah melon yang ditanam dengan hidroponik, pertama Bapak harus perhatikan bahwa Bapak harus memperhatikan nilai ppm tanaman buah ini. Tanaman buah ini mempunyai nilai ppm yang di atas rata-rata di atas 2000. Karena buah hidroponik yang diterima di pasar modern biasanya membutuhkan tingkat break yang tinggi, sekitar 15 ke atas. Nah, tingkat break yang tinggi ini dihasilkan oleh nilai ppm yang tinggi. Dalam hidroponik, apa yang harus dilakukan? Pertama, sistem irigasi. Kalau Bapak menggunakan sistem irigasi adalah tetesan airnya yang harus diperhatikan, nilai ppm-nya harus diperhatikan. Pada melon, Bapak harus menghitung pada titik daun keberapa yang melon itu harus dibuahkan, mana titik keberapa melon yang harus dibuang. Karena dalam sistem hidroponik, melon yang dikembangbiakan sampai panen pun biasanya tidak sampai 3, tidak sampai 5, kebanyakan paling banyak 3 untuk satu batang. Karena mereka akan memilih mana yang lebih bagus, itu yang dilanjutkan untuk sampai tinggi. Banyak yang harus diperhatikan untuk melon. Kalau tadi selalu gagal mungkin di nutrisinya ya, Mas Wahyulo, di nutrisi dan alam. Biasanya penyakit melon lebih serius ya, lebih banyak daripada penyakit sayur. Penanggulangannya juga harus lebih ekstra untuk melon. Wiwil setiap hari, pemotongan akar, tunas dan sebagainya harus dilakukan setiap hari agar melon ini tumbuh dengan bagus, menghasilkan buah yang bagus. Itu jawaban saya untuk Mas Wahyu di Jogja ya. Ya, terima kasih Pak Yudi. Selanjutnya, pertanyaan dari Pak Wahyuni. Selamat siang Pak, saya Ardi dari Sumedang. Izin bertanya Pak, terdapat beberapa media tanam dalam usaha hidroponik, seperti air, pasir, kerikil, dan lainnya. Apakah treatment tersebut pada suatu tanaman juga tergantung pada media tanamnya Pak? Terima kasih. Ya, siap. Pemilihan media tanam ini biasanya tergantung pada jenis tanaman yang akan ditanam. Contohnya, kebanyakan para pemain hidroponik menggunakan media rock wool sebagai media tanam pada tanaman sayur. Mengapa? Karena lebih praktis, lebih mudah, dan lebih bersih. Tapi pada buah, kebanyakan menggunakan kokopit, coco fiber, atau arang sekam. Karena dibutuhkan kokopit yang lebih banyak untuk setiap titik tanam. Jadi hal itu sangat mempengaruhi berapa jumlah biaya yang kita butuhkan. Pada tanaman yang lainnya juga mempengaruhi. Pasir
bisa, tapi sangat jarang karena pada sistem hidroponik takutnya aliran air akan membawa pasir itu menghambat atau menyumbat pada selang-selang aliran air. Itu akan mempengaruhi. Itu jawaban saya untuk Mas Ardi dari Sumedang ya. Tergantung tanaman apa yang dipilih, pilihlah media yang cocok untuk tanaman tersebut. Baik, terima kasih Pak ya. Oke, saya coba cari-cari yang sedikit berbeda Pak ya, supaya ada ilmu-ilmu barunya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, biayanya tadi sudah dijelaskan. Oke, biaya hidroponik tadi sekitar awal-awal tuh 50 jutaan ya Pak ya. Cukup terjangkau tuh atau bagaimana Pak untuk dengan potensi hidroponik yang ada saat ini Pak? Kira-kira. Saya kira cukup terjangkau dan itu hanya simulasi. Jika kita punya dana yang lebih sedikit, kita bisa mengurangi ukuran tempat ya. Jadi tidak harus seperti itu. Jadi misalnya lahannya 6 kali 8, lahannya cuma 2 kali 5, mungkin kita bisa hitung ulang. Butuhnya tentu tidak sebesar itu. Ya. Wah, nih ada yang cukup menarik nih Pak. Izin bertanya dari Dani Bandung. Musim hujan begini, kangkung saya sering diserang jamur yang ada bintik putihnya. Mohon tipsnya Pak, bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana racikan pestisida nabatinya supaya tidak diserang hama. Wah, ini Pak. Oke, terima kasih. Kampung saya terserang jamur. Maksudnya tanamannya ya, bukan kampungnya ya. Iya Pak, tanaman Eh, kangkungnya. Oke, eh pada saat musim hujan ini, tanamannya apa tadi? Kalau boleh pertanyaannya? Tanamannya kangkung Pak. Kangkung ya, kangkung. Iya, kangkung. Oke, untuk eh, pestisida nabati, untuk racikannya, biasanya kalau buat sendiri sih bisa. Buat sendiri biasanya dari tanaman kipait atau sebagainya menggunakan sabun cuci tangan, sabun apa? Cuci piring itu biasanya digunakan. Tapi untuk praktisnya banyak juga sih pestisida nabati ini yang terjual di online-online dan saya rasa cukup murah ketimbang kita memikirkan membuat dan dosisnya cukup mudah. Contoh kalau saya boleh sebut nama misalnya Naturo. Naturo itu produknya siapa saya kurang tahu, tapi dia cukup murah. Dia di harga 20 ribuan bisa untuk 5 liter air untuk sekali semprot tanaman hidroponik. Cukup murah menurut saya dan lebih praktis. Jadi kutu pada tanaman kangkung di musim hujan kebanyakan karena kelembapan yang tinggi ketika daun itu habis tersiram hujan dan tidak cukup sinar matahari untuk menjadi lekas kering. Makanya sering tumbuh seperti jamur dan sebagainya. Dan ini bisa dilakukan dengan penggunaan pestisida nabati. Biasanya udah ada dosis tertentu untuk nabitnya. Saya sendiri sangat jarang menggunakan pestisida karena kebanyakan komoditi saya adalah lettuce lada. Sawi yang biasanya sering terserang, saya sudah sangat sedikit nanam sawi. Jadi saya nyaris tidak pernah menggunakan, tapi kalaupun saya menggunakan yang herbal. Begitu jawaban saya untuk Mas Dani di Bandung ya. Ya Pak, benar. Terima kasih ya Pak. Wah, kita lanjut terus aja Pak ya. Semangat ya Pak Oke, ya. Selanjutnya ada dari Pak Seno di Bekasi. Pak Seno ini nanya, sepertinya Pak Seno ini sudah mau pensiunan nih Pak ya. oke. Pertanyaannya adalah, Pak, apakah hidroponik ini benar-benar cocok untuk pensiun? Kalau pensiun kan sudah sebentar lagi pensiun, gitu. Perlu biaya dan waktu untuk belajar. Sedangkan hari pensiunnya sudah semakin dekat. Tidak semudah dulu lagi, Pak, gitu. Tidak se-energik dulu lagi tenaganya, gitu. Apakah usaha hidroponik ini cocok gitu untuk seorang
pensiunan, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Untuk mengapa seperti saya bilang tadi bahwa hidroponik ini adalah suatu usaha yang sebenarnya sangat sangat cocok di masa pensiun. Dia adalah suatu sistem pertanian yang sangat tidak membutuhkan tenaga yang besar. Jadi ambil analisa contoh di ukuran greenhouse yang saya tawarkan tadi, ukuran 6x8. Untuk ukuran 6x8 di 1000 tanam, Bapak tadi tidak perlu membutuhkan karyawan. Karena waktu kerja Bapak di greenhouse hanya sekitar 30 menit lah, paling lama 1 jam. 1 jam. Yang Bapak lakukan setiap pagi hanyalah mengecek ketersediaan air dalam tandon, terus mengecek nilai ppm nutrisi dalam tandon, mengecek pH. Bapak sambil menikmati memperhatikan sayuran yang tumbuh, yang akan panen dan sebagainya. Saya rasa kegiatan ini cocok untuk Bapak di masa pensiun ketimbang misalnya ternak ayam, ternak lele dan sebagainya yang tenaga lebih besar daripada hidroponik. Tapi pilihan tergantung Bapak sendiri. Apalagi kalau kita memilih ternak lele dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan di perumahan ya. Kalau hidroponik masih bisa karena ada segi indahnya yang bisa dinikmati dari dalam rumah. Begitu jawaban saya untuk Pak Seno. Baik, terima kasih Pak Yedi. Udah bisa mulai diancang-ancang ya Pak Seno, persiapan pensiunnya dengan memulai bisnis hidroponik. Selanjutnya, nah tadi kita udah memulai arah ke bisnisnya Pak ya. Ada pertanyaannya dari Pak Rizky Pratomo. Ini juga mirip dengan pertanyaan Pak Denny. Pak, bagaimana kita memasarkan sayuran-sayuran yang sudah sayuran hidroponik kita gitu. Apakah ada kerjasama dengan komunitas-komunitas hidroponik lainnya? Dengan marketnya itu seperti apa Pak? Kira-kira Pak? Silakan Pak. Oke. Seperti yang saya bilang tadi bahwa hidroponik momok yang menakutkan bagi setiap orang berhidroponik yaitu ketika mereka mau menjual. Tapi setiap perdebatan dalam setiap pembicaraan bahwa saya selalu bilang ciptakan aja produkmu, baru kita menawarkan produk kita. Saya sendiri mulai bisnis hidroponik dimulai 2010 dari hal yang sangat sederhana. Saya mulai dari botol-botol bekas. Ya waktu itu saya kumpulkan, saya konsumsi sendiri, saya bagi-bagikan sendiri sampai akhirnya saya mencoba dari profesional ini tahun 2016 dan bahkan di tahun 2017 saya mencoba memberanikan diri resign dari suatu kegiatan saya di perusahaan. Saya mencoba bisnis ini karena bagaimanapun saya mempersiapkan lahan bisnis saya sendiri. Saya memilih resign memutuskan 2017. Tentu banyak hal yang saya hadapi dengan tantangin pemasaran dan sebagainya. Hal yang saya lakukan adalah bukan penawaran. Ketika Bapak udah mempunyai produk, lakukan penawaran berbagai tempat, lakukan ikut pameran. Biasanya setiap daerah ada ide, ada kegiatan seperti itu. Bapak atau Masnya ini bisa mengikuti kegiatan itu melalui komunitas boleh. Tapi kalau di komunitas biasanya akan banyak, namanya komunitas tentu isinya banyak orang. Selama itu tujuannya satu, kepentingannya satu, ya bagus juga. Tapi kadang ada banyak kepentingan dalam komunitas. Tentu rekan-rekan yang lain juga pengen tanamannya juga laku, juga habis di pasaran. Yang saya sarankan yaitu ketika Bapak ketemu di resto, coba masuki resto itu, tanyakan produk apa yang digunakan. Misalnya selada nih, tanyakan produknya apa yang digunakan,
diambil dari mana, dapatnya harga berapa, terus kita tawarkan ini produk saya Pak Bu, ini hidroponik dengan kelebihan seperti ini A B C dan sebagainya, ini buat ibu, kalau ibu mau coba kasih sebatang sama dia, jangan lupa kasih kartu nama kita jika dia membutuhkan, mereka akan menghubungi kita. Saya memang nggak langsung, tapi dengan langkah-langkah seperti ini, pengalaman saya, orang akhirnya akan mengenal kita dan mereka akan menghubungi kita ketika mereka membutuhkan sayuran. Begitu Mas jawaban saya berdasarkan pengalaman saya untuk pertanyaan yang ini. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Nah, eh, masih membahas soal bisnisnya juga nih Pak ya. Ada pertanyaan dari Ibu Arlinda Dwi. Apakah ini kalau saya rangkum ya Pak pertanyaannya Pak ya. Apakah ada program dari pemerintah nih yang dikhususkan untuk para penggiat hidroponik sehingga bisa dibantu dalam segi pendanaannya maupun pelatihan-pelatihannya Pak untuk meningkatkan masyarakat ekonomi desa di Indonesia. Mungkin Bapak punya pengalaman atau informasi seputar itu Pak? Siap, oke. Untuk di pemerintahan, program-program ini biasanya banyak, tergantung. Dia di daerah, misalnya daerah Jatimuran dan sebagainya, sebenarnya ada program-program seperti ini. Tergantung apa yang dipilih, nanti tergantung minat yang di oleh masyarakatnya. Misalnya dia pengen diadakan pelatihan hidroponik. Nah, nanti melalui program pemerintahan desa, UMKM, pemberdayaan UMKM, mereka akan mengadakan pelatihan itu. Tapi kalau yang banyak hidroponik, tentu pihak-pihak terkait ini tidak akan mengadakan pelatihan hidroponik. Pendanaan pun seperti itu. Mereka akan menilai menilai eh, apa yang bisa dikembangkan, dibantu baik pendanaan maupun pelatihannya secara ilmu, mereka akan menilai situ. Saran saya tetap fokus di hidroponiknya, karena jika hidroponik itu akan maju, anggaplah itu kurang, tapi kita tetap fokus di hidroponik. Suatu saat mereka akan datang menanyakan bantuan. Tapi kalau pengen bantuan, ingin melihat di sektor apa, itu biasanya ada di dinas pertanian, pasti ada. Kalau mau tanya tanya tentang program hidroponik di dinas pertanian pasti ada. Tinggal biasanya dinas pertanian itu mengelolanya bagaimana, apakah dalam bentuk penyuluhan, sebagainya, dana, dan sebagainya. Saya tidak tahu. Tiap tiap ada dinas pasti ada. Apalagi di UMKM. Itu jawaban saya. Siapa ya? Oke Pak, terima kasih. Ini satu pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir dari Ibu. Maaf nih sebelumnya untuk yang sudah bertanya karena memang cukup banyak pertanyaannya. Terakhir dari Ibu Rahel Lasni. Pak, Ibu Rahel Lasni ini dari Jakarta, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pada saat menyemai benih perlu ditutup menggunakan plastik hitam atau tidak, Pak? Pada saat menyemai benih. Lalu yang kedua, umur berapa hari tanaman sudah bisa dipindah ke sistem hidroponik? Yang ketiga, nutrisi hidroponik diganti setiap berapa hari sekali? Nah, yang keempat, kalau tidak mempunyai alat ukur, bagaimana cara mengetahui kepekatan nutrisi hidroponiknya, Pak? Dan yang terakhir, apakah kelebihan tanaman hidroponik dengan tanaman konvensional? Dapat dijawab, Pak. Gimana? Saya ulangi satu-satu, Pak. Kalau saya lupa, saya tanya lagi. Saya jawab pertama tadi tentang plastik ya, plastik di penyemaian. Iya, benar. Hitam di penyemaian dibuka ya tadi. Saya sendiri sepanjang pengalaman saya tidak pernah menutup penyemaian saya. Jadi saya jarang menutup. Jadi saya taruh ini di rockpool, saya taruh aja, saya simpan aja ke ruangan yang gelap. Maksudnya tidak terkena cahaya matahari ya, bisa di ruang tamu atau sudut ruang keluarga dan sebagainya. Saya tidak pernah menutup
dengan plastik hitam. Kalau Ibu menutup, ya Ibu harus mengingat kapan Ibu meletakkan benih pertama. Biasanya plastik hitam itu dibuka 12 jam atau 36 jam setelah benih itu diletakkan. Kalau lewat biasanya benih akan etulasi. Jadi Ibu harus ingat untuk memudahkan pakai timer dah Bu kalau mau mau supaya nggak lupa pakai timer HP mungkin. Tapi saya jarang pakai plastik hitam karena setiap hari saya lihat, oh ternyata pecah loh. Apa saya bisa begitu saya melintas di ruang ruang keluarga, tanaman saya di pojok, saya sembunyikan di pojok, lihat oh ada di sana. Saya angkut kalau udah pecah. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua tadi apa? Eh, umur berapa hari tanaman sudah bisa dipindah ke sistem hidroponik? Rata-rata umur ASS, aris Mai untuk bisa pindah ke tanaman hidroponik rata-rata umur 15 hari. 15 hari setelah benih ditaruh di rock wool, tanaman udah cukup besar dan bisa dipindah ke instalasi. Yang ketiga, berapa hari? Iya, Yang ketiga, nutrisi hidroponik diganti setiap berapa hari sekali, Pak? Nutrisinya. berapa kali nutrisi hidroponik? Kalau saya, pengalaman saya pribadi, dalam satu kali siklus tanam, saya mengganti satu kali. Jadi ibaratnya hari ini saya pindah Oh, 5 ASS atau 1 AST, saya AST pas pindah, pertengahan bulan saya akan kuras, setelah itu kuras lagi panen. Jadi sekali dalam satu siklus saya kuras tanaman nutrisinya. Terus yang ke apa tadi Pak? apakah kelebihan Oh, tanaman konvensional. hidroponik dengan tanaman konvensional? Ya, Silakan. kalau ibu adalah penikmat sayur, ibu bisa merasakan dari segi tampilan tanaman hidroponik itu biasanya kesegarannya cukup lama. Ibu ambil aja contoh tanaman konvensional, tanaman tanaman ibu. Nah, akan diletakkan di media, ya, letakkan di meja dan sebagainya. Coba lihat, pada tanaman konvensional dia akan cepat layu, mudah layu dan sebagainya. Pada tanaman hidroponik segalanya akan juga karena pada tanaman hidroponik dia masih membawa air nutrisi pada rock wool-nya. Kalau pada kasus yang sudah dimakan, biasanya sayur hidroponik itu lebih renyah, lebih lebih apa? Lebih crunchy kata orang. Pada tanaman kangkung hidroponik dan kangkung konvensional begitu dimasak, biasanya yang non hidroponik konvensional itu pada hari siang dia akan lebih berwarna hitam. Pada kangkung hidroponik dia tetap berwarna hijau. Itu kelebihan konvensional. Terus yang terakhir apa tadi Pak? Yang terakhir tentang apa perbedaannya, Pak, konvensional dengan tanaman Sebenarnya hidroponik? apa? Sebelum tadi alat ya, alat ukur tadi ya. Oh ya, alat ukurnya, Pak. Oke. Apabila tidak mempunyai alat, apa yang menjadi patokan kita dalam menggunakan mengukur alat ya? Biasanya pada kemasan atomik tertera ukuran standar. Ukuran standar bahwa ukuran standar dalam atomik itu biasanya 5 mili A dibanding 5 mili B adalah 1000 ppm dalam 1 liter air. Jadi air 1 liter, beri 5 mili A dan beri 5 mili B, berukuran 1000 ppm. Jika pada tanaman selada membutuhkan sekitar 700 ppm, maka kita bisa ukur bahwa untuk membutuhkan 700 ppm
kita eh, kalau setengah setengah 2,5 mili hasilnya 500 ppm, berarti sekitar 3 mili itu mendapatkan 700 ppm. Jadi patokannya, rumus sederhananya itu 5 mili A ppm. Kalau tidak menggunakan eh, alat TBS. Seperti itu jawabannya. Oke. Baik, terima kasih Pak ya. Semoga menjawab tadi Ibu Ibu Rahel Lasni. Ya. Oke, kita sudah di penghujung acara nih, sesuai dengan jadwal kita di 15.30. Untuk itu Pak, tadi saya sudah sebutkan di awal ya Pak ya. Jadi tadi sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Saya yang dari tidak tahu hidroponik sudah mulai ada sedikit bayangan tentang hidroponik. Nah, kita ada sediakan 3 hadiah dari kreditpensiun.com untuk ketiga penanya yang menurut Pak Yudi ini cukup berkesan gitu. Jadi nanti kami akan sediakan 1 paket hidroponik pemula lah untuk coba-coba di rumah. Ya, silahkan di ini. Nah, tapi Pak Yudi silakan mau pilih siapa Pak pertanyaannya yang menarik. Langsung sekarang? Ya, langsung sekarang Pak, biar transparan. Sekarang eranya transparan Pak. Ya. Ada berapa peserta? Kalau peserta tadi ada 107 Pak. Berapa pemenang? 1. Oh, pilih 3 Pak, 3. Ya, oke. 3 pemenang Pak. Yang saya pilih, yang saya anggap cukup mewakili untuk acara ini, yaitu pertanyaan dari Pak Hari di Bandar Lampung. Oke. Hidroponik ya, Pak Hari. Yang bercerita tentang tantangan dan hambatan dalam berhidroponik. 2 pertanyaan Pak Seno. Pak Seno di Bekasi tentang masa pensiun. Ya betul. Terakhir Pak. Ketiga Bu Rahel Lasmi tadi cerita tentang teknik bagaimana dia harus berhidroponik. Oke, jadi saya ulangi lagi ya Pak ya. Yang pertama tadi ada dari Pak Hari Handika dari Bandar Lampung tentang hambatan dalam hidroponik. Lalu ada yang kedua dari Pak Seno di Bekasi, apakah hidroponik ini cocok untuk pensiunan? Dan yang terakhir dari Ibu Rahel Lasni yang tentang teknik-teknik dalam berhidroponik itu Pak ya? Ya, benar Pak. Iya, untuk teman-teman yang lain yang masih belum mendapatkan 1 paket hidroponik pemula, jangan berkecil hati, semoga di lain kesempatan nanti bisa ikutan lagi, bisa dapat hadiahnya. Kami sangat berencana untuk dari kredit pensiun ini untuk lebih memfokuskan pada hidroponik Pak, karena jujur saja ini sudah kedua kali dan antusiasmenya memang selalu tinggi gitu, sehingga kami berharap di kesempatan berikutnya kami mungkin jangan webinar aja nih, kita bisa langsung praktek bareng-bareng gitu sama langsung oleh Pak Yudinya langsung. Semoga saja program ini dapat berjalan dengan baik, insya Allah di tahun ini ya Pak ya. Ya, semoga keadaan pandemi udah selesai sehingga banyak aktivitas yang kita lakukan. Iya. Oke. Itu saja, nanti kepada para pemenang akan kami hubungi langsung. Hadiahnya akan kami kirimkan ke tempat masing-masing tanpa dipungut biaya sedikit pun. Ya, itu dari mungkin terakhir yang bisa saya sampaikan untuk penanya dan pemenangnya. Saya ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman yang masih ingin melakukan absensi ya untuk mendapatkan sertifikat, silahkan akan dikirim linknya melalui teman saya. Diisi nanti ada
nama dan ada screenshot tampilan layar teman-teman saat meeting ini berlangsung. Di-upload hari ini terakhir jam 5 sore, dan kami akan kirimkan maksimal di hari Senin jam 12 untuk sertifikatnya. Seperti itu. Oke. Untuk menutup, Pak, dan teman-teman sekalian, jadi saya ingin menjelaskan sedikit siapa sih kredit pensiun ini. Boleh ya, Pak, ya, teman-teman ya? Pertama, saya ingin menjelaskan tentang siapa sih kredit pensiun ini. Jadi, kredit pensiun ini adalah suatu platform yang diciptakan atas kerjasama dari pemilik kami, Bapak Maruli Sitohang, bersama dengan beberapa bank. Ada Bank BNI, Bank BTPN, dan Bank BJB, yang diberikan kepada para pensiunan, baik itu PNS, TNI, maupun Polri, maupun yang masih aktif, untuk memulai dana usahanya mereka. Gitu. Jadi setelah pensiun, ingin mencari kegiatan selanjutnya, maka dibutuhkan biaya. Nah, kami dengan beberapa bank tersebut berinisiatif untuk membuatkan platform ini sehingga para pensiunan bisa meminjam atau melakukan kredit itu secara online hanya dari rumah saja. Bisa mampir atau mencoba melihatnya langsung dari kreditpensiun.com ini. Kami juga tadi yang sudah saya mention, kami sedang membangun komunitas pensiun hebat. Mulai rencananya dari tentang hidroponik ini, kita sudah menyediakan grup WhatsApp-nya, kita juga akan menyediakan beberapa tempat-tempat lain di website kita, sehingga teman-teman yang memang berminat tentang hidroponik dan hal-hal lainnya bisa berjoin ke komunitas. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan tentang kami. Ya, terima kasih pada seluruh pembicara, maaf, kepada seluruh rekan-rekan yang sudah join. Terima kasih juga kepada Pak Yudi terutama yang sudah menyediakan waktunya menyampaikan tentang hidroponik. Semoga Pak Yudi selalu sehat selalu. Amin. Usaha hidroponiknya semakin berkembang, semakin menginspirasi teman-teman di masa pandemi ini yang mungkin sedang mencari pekerjaan atau mungkin sedang mencoba memulai hidroponik, berbisnis hidroponik. Itu Pak, terakhir kali kita tak cocok rasanya kalau kita tidak berfoto bersama ini Pak. Siap, oke. Oke, teman-teman yang masih ada di sini, yang masih mau berfoto bersama, yuk kita nyalain. Ya, kita nyalain kamera kita. Wah, kan kayak gini asik ya. Pak, ada salam hidroponik nggak Pak? Enggak. Nggak ada Pak. Nah, berarti gini aja Pak ya. Oke, siap. Kita. Oke, siap semuanya? Siap. Yuk, semuanya, angkat tangannya, angkat jempolnya. Yuk. Oke. Siap semuanya, 1, 2, senyum. Oke, selanjutnya tahan sebentar. Slide yang kedua. Ayo, senyum yuk. Nyalakan yuk. 1, 2. Oke. Bentar, masih banyak yang belum nyalakan sebenarnya. Ya sudah. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan semuanya. Saya sangat bersyukur nih bisa berkenalan langsung. Silahkan teman-teman boleh meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih juga Pak Yudi atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.
Sampai jumpa. Sapi, Dewi. Rumah.